Cerita Misteri Penunggu Ladang Karet Bagian 5. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Pak Witan mengarahkan senternya itu ke arah ruangan tersebut. Namun beliau tidak menemukan apapun. Akan tetapi, tiba-tiba beliau berjalan sedikit cepat ke arah depan dan kemudian belok ke arah kiri hingga tubuhnya pun lenyap terhalang oleh dinding. Kini kami semua pun segera menyusulnya dari belakang. Ternyata ada jalan kecil yang mengarah ke belakang ruangan tersebut. Dan mengejutkan lagi, jalan kecil itu menghubungkan kami dengan sebuah lorong yang jauh lebih besar daripada jalan lorong yang tadinya kami lewati. Benar-benar misterius sekali tempat itu. Suara itu terdengar semakin dekat. Bunyinya semakin nyaring sekali. Aku bahkan sudah bersiap-siap dengan ketapel di tangan. Sementara itu Mardian dan Logi bersiap-siap dengan senjata api mereka. Mereka berjalan mengikuti Pak Witan dengan amat pelan. Begitupun dengan diriku. Pak Witan menoleh ke belakang untuk melihat apakah kami masih berada di belakangnya ataukah tidak. Sepertinya beliau juga mulai diserang oleh rasa takut. Mardian menggerakkan kepalanya untuk bertanya kepada Pak Witan dengan bahasa isyarat. Pak Witan menjawabnya dengan muka sipit sembari menggelengkan kepala, tidak tahu. Suara itu kini sudah semakin dekat sekali dengan kami. Terdengar seperti orang yang memberontak untuk merobohkan jeruji besi penjara dengan tangan kosong. Dia terdengar terus memberontak seakan-akan ingin keluar dari jeruji tersebut. Begitulah bunyi suaranya yang kami dengar. Aku terus berjalan pelan dengan hati dan perasaan yang bercampur aduk antara takut dan penasaran. Dadaku berdegup lebih kencang, keringat mulai bercucuran deras di dahi dan juga wajahku. Aku terus melihat ke arah depan menggunakan cahaya senter yang ada di kepalaku. Pak Witan tiba-tiba menghentikan langkah kakinya. Beliau perlahan mundur ke belakang dengan sangat hati-hati sekali. Sementara itu Mardian dan Logi pun juga menghentikan langkah mereka untuk menunggu Pak Witan tiba di dekat mereka. Setelah Pak Witan sampai, beliau kemudian menggerakkan tangan seakan mengisyaratkan sesuatu dengan tangannya itu tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Dari isyarat beliau tersebut dapatlah kami pahami bahwa beliau sedang menjelaskan rupa sebuah makhluk yang memiliki wajah yang sangat buruk dan juga punya rambut yang panjang. Mardian dan Logi bahkan juga terlihat kaget setelah mendengar penjelasan Pak Witan tersebut. Mereka kemudian perlahan-lahan juga mundur ke belakang untuk mendekatiku. Sementara Logi berjalan mundur dalam posisi siaga dengan menodongkan senjata ke arah punca suara itu berasal. Kini suara aneh tersebut tiba-tiba berhenti begitu saja. Pak Witan mulai menjelaskannya sekali lagi kepada kami. Dan ternyata beliau mengatakan bahwa di sana ada beberapa makhluk yang sedang berdiri memegang besi jeruji penjara. Akan tetapi beliau belum sempat melihatnya dengan jelas. Di sana tampak banyak sekali warna merah seperti darah yang tergenang di lantai. Setelah mendengar hal tersebut, untuk memastikannya, Mardian pun memberanikan diri untuk melihatnya sekali lagi. Sedangkan Logi bersiap-siap menodongkan senjatanya dari belakang untuk menjaga Mardian. Aku masih berdiri di posisi yang sama, tidak beranjak sedikit pun. Pak Witan juga bersama diriku. Kami berada di belakang Logi. Semua cahaya lampu senter kami menyorot ke arah yang sama, yaitu ke arah ruangan punca suara itu berasal. Mardian terus berjalan pelan sambil tangannya itu bersiap-siap untuk menarik pelatuk senjata. Semuanya tiba-tiba mendadak runyam, berubah menjadi sunyi dan mencekam. Tidak ada yang terdengar selain daripada bunyi suara tetesan air yang jatuh di ruangan pertama. Kini suara bising itu benar-benar telah lenyap entah kemana. Sekitar 5 meter lagi di depan, Mardian akan segera sampai di tempat Pak Witan melihat makhluk tersebut. Selangkah demi selangkah dia ayunkan dengan begitu pelan sekali. Aku bahkan tidak bisa mendengar sedikit pun bunyi telapak sepatunya itu yang menginjak lantai.
Keadaan benar-benar terasa sangat menegangkan. Berselang beberapa detik kemudian, tiba-tiba Mardian menoleh ke belakang. Kepala dan alis matanya bergerak pelan seakan bertanya kepada Pak Witan. "Di mana?" Begitu maksud dari isyarat wajahnya tersebut menurutku. Dia bertanya kepada Pak Witan tentang di manakah makhluk itu berada, karena sepertinya dia tidak menemukan apapun di tempat tersebut. Tiba-tiba Mardian memanggil kami agar segera mendekat. Sepertinya ada sesuatu yang ingin dia katakan. Dengan serentak pula, pada saat itu juga kami langsung bergegas untuk mendekat. Kali ini aku sedikit cepat melangkahkan kaki karena merasa penasaran dengan kata-katanya tersebut. Langkah demi langkah, kini kami telah berdiri di sampingnya. Aku tidak menemukan apapun di dalam sana. Begitu terang Mardian kepada kami. Mendengar hal tersebut, lantas Logi segera bergerak lebih maju untuk melihatnya lebih jelas. Dan kini dia pun sudah berdiri tepat di depan jeruji tersebut. Dia bahkan sedikit berputar-putar dan melonggak ke dalam ruangan itu. Kami semua kini juga tengah menuju ke arah yang sama. Setibanya di dekat Logi, pandanganku langsung tertuju ke arah sana. Dan benar, kami tidak menemukan apapun. Aneh sekali. Lantas, suara apakah tadi yang kami dengar? Entahlah, itulah yang masih menjadi pertanyaan di dalam hati kami. Namun, ada yang menjadi pusat perhatian kami. Benar kata Pak Witan, ada banyak bekas darah merah yang menempel di dinding. Sepertinya itu benar-benar darah yang telah kering. Darah siapa itu? Sudah berapa lamakah darah itu di ruangan ini? Logi bertanya dengan nada yang sedikit bingung kepada kami semua. Namun kami hanya menjawabnya dengan gelengan kepala, tidak tahu. Darah itu menempel di dinding, sehingga separuh dari dinding dan lantai ruangan tersebut menjadi merah kehitam-hitaman. Bekas itu terlihat sangat jelas sekali. Ada pula bekas-bekas cipratan kecil-kecilnya di dinding. Saat itu juga, suasana tiba-tiba terasa berubah dan mulai menakutkan. Lihat itu! Tiba-tiba Pak Witan mengacungkan telunjuknya ke arah dinding belakang ruangan tersebut. Kami semua segera menoleh ke arah yang sama. Ternyata di belakang sana ada sebuah pintu ataupun lubang kecil yang setinggi 1 meter. Akan tetapi lebarnya kurang dari 1 meter. Kami tidak bisa melihatnya dengan jelas. Apakah yang ada di balik lubang tersebut? Entahlah. Akan tetapi dalam samar-samar kami masih bisa melihat. Sepertinya itu mengarah turun ke lantai bawah. Yang jelas di dalam sana hanya terlihat gelap dan hitam. Cahaya senter kami tidak bisa menyorot lebih jauh ke dalam. Jadi penglihatan kami hanya terbatas di arah jalan yang sepertinya menurun ke bawah. Entahlah, kami belum bisa memastikannya dengan jelas. Aku mengalihkan pandanganku ke arah balik pintu jeruji penjara. Barangkali saja pintu jeruji tersebut tidak terkunci. Begitulah pikirku. Tidak beberapa lama kemudian, aku menemukan sebuah kunci besi yang dapat ditarik dengan tangan dari luar untuk dibuka. Aku mencoba untuk menariknya, dan aku pun berhasil. Lihat, pintunya nggak terkunci. Ini udah aku buka. Begitu kataku kepada teman-temanku. Mereka semua serentak menoleh. Lalu Logi mencoba untuk menolak pintu jeruji tersebut. Dan akhirnya pintu jeruji ruangan penjara itu pun berhasil terbuka dengan mudah. Kini Logi sudah mulai beranjak ke dalam ruangan tersebut. Sementara kami masih berdiri di luar menunggu giliran. Satu persatu kami kini sudah berada di dalam. Hal yang paling menjadi perhatian kami adalah lubang gelap yang ada di dinding belakang penjara. Dan kini kami semua sudah berdiri tepat di mulutnya untuk melayangkan mata memandang. Pintu apa ini? Mungkin begitulah pertanyaan yang musik benak kami pada waktu itu. Ternyata benar. Di dalam pintu kecil yang gelap tersebut ada beberapa takah anak tangga yang mengarah turun ke lantai bawah. Namun sepertinya Pak Witan sedang berfeeling tidak baik. Itu dapat kulihat dengan jelas dari roman wajahnya. Beliau menyuruhku dan Mardian untuk mengambil lampu obor yang beliau selipkan di dinding lorong pertama yang tadinya telah kami lewati. Tidak berpikir panjang, kami pun segera bergegas untuk pergi mengambilnya. Setelah keluar dari ruangan penjara tersebut,
Kami berdua terus berjalan dan kemudian mulai berbelok memasuki lorong kecil yang ada di sebelah kiri kami. Kini kami tengah menempuh lorong kecil tersebut menggunakan senter yang menempel di kepala kami. Sekitar 3 menit kemudian kami pun berhasil sampai di ujung lorong. Kami langsung berbelok ke arah kanan untuk menuju ruangan pertama tempat kami turun tadi dan masuk ke dalam ruangan tersebut. Kami belok kanan dan jalan lorong yang panjang itu pun sudah terlihat membentang. Aku dan Mardian terus berjalan untuk mengambil 2 lampu obor yang terselip di dinding lorong. Tidak membutuhkan waktu yang lama, obor tersebut sudah terlihat di mata kami. Obor itu masih terselip di dinding seperti sedia kala, namun ada yang aneh. Mardian, menurutmu ada yang aneh nggak? Begitu tanyaku padanya dengan nada setengah berbisik. Diam, Ray. Iya, aku juga tahu ada yang aneh, tapi jangan terlalu keras. Bukan kita aja yang berada di dalam sini. Begitu kata Mardian padaku dengan tatap mata yang sedikit sipit. Aku sempat bingung beberapa saat setelah mendengar katanya bahwa bukan kita saja yang ada di bawah sini. Terus siapa lagi? Begitulah tanyaku dalam hati, namun aku memilih untuk melupakannya. Obor yang pertama sudah kami ambil dan kini kami sedang berjalan untuk mengambil obor yang kedua. Dan ternyata keadaan benar-benar semakin membingungkan. Kami berdua bahkan sempat saling tatap menatap selama beberapa detik dengan ekspresi yang sama, yaitu bingung dalam keadaan menutup mulut. Ternyata lampu obor yang kedua ini juga sama persis dengan lampu obor yang kami ambil di waktu pertama tadi. Lampu pertama dan kedua sama-sama padam. Aneh sekali menurut kami. Padahal kami berada di ruangan bawah tanah. Pasti tidak ada angin yang berhembus masuk. Terus siapakah yang sengaja memadamkannya? Itulah pertanyaan yang sedang aku pikirkan. Dan sepertinya aku mulai mengerti maksud dari kata Mardian, bahwa bukan kami saja yang berada di bawah sana. Ketika kami mulai berjalan kembali untuk menemui Pak Witan dan Logi, mendadak kami mendengar ada suara telapak kaki yang sedang berlari di belakang kami. Saat kami menoleh, ternyata kami tidak menemukan apapun di belakang sana. Padahal suara itu terdengar jelas sekali, terdengar seperti orang yang berlari dari belakang menuju ke arah kami. Bukan main kagetnya aku dan Mardian pada waktu itu. Saat itu juga kami langsung bergegas pergi menuju ruangan penjara tempat Pak Witan dan Logi berada. Sebelum tiba di lorong, kami mencoba untuk tetap tenang dengan berjalan santai. Padahal sekujur bulu romaku ini sudah berdiri, jantungku berdegup kencang. Kini kami sudah melihat lorong kecil yang berada di samping kiri kami. Lorong kecil itu akan menghubungkan kami ke lorong yang tadi. Sebelum kami berbelok ke arah kiri, ke arah lorong kecil tersebut, tiba-tiba kami mendengar suara teriakan yang amat keras. Dan setelah itu, suara tersebut diikuti lagi oleh suara besi yang terhempas keras kepada besi yang lain. Tidak butuh aba-aba lagi, aku langsung berteriak memanggil Pak Witan dan Logi, namun mereka tidak menjawabnya. Aku dan Mardian segera berlari ke sana untuk melihat apakah yang sedang terjadi. Sebelum kami keluar dari lorong kecil tersebut untuk berbelok lagi ke samping kanan, mendadak tiba-tiba kami melihat ada seseorang yang berlari dari arah depan menuju ke arah kami. Aku sempat mengarahkan cahaya senterku ini ke arah orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Pak Witan. Hei, tolong Logi, cepat. Makhluk itu membawanya ke ruangan bawah. Cepat! Begitu teriak Pak Witan kepada kami. Aku dan Mardian yang mendengarnya pun langsung tancap gas. Ada apa Pak Witan? Siapakah yang bawanya pergi? Begitu teriakku pada Pak Witan. Makhluk itu, ke sana! Telunjuk Pak Witan menghadap ke dalam lorong gelap tersebut. Makhluk itu besar sekali, Ray. Aku belum pernah melihatnya. Makhluk itu sangat menakutkan, Ray. Wajah Pak Witan terlihat berantakan, panik dan seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi menimpa dirinya dan juga Logi. Tingginya sekitar 2 meter lebih, matanya merah dan dia berbulu lebat juga bertanduk. Sepertinya makhluk yang beliau lihat itu adalah makhluk yang sama dengan makhluk yang mengejarku 2 bulan yang lalu.
Pada saat itu juga, tiba-tiba kami mendengar suara anjing yang menggonggong dari arah ruangan pertama. Sepertinya itu adalah suara anjing milik kakekku. Iya benar, suara itu adalah suara si hitam, begitu kataku dalam hati. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam ruangan bawah tanah ini? Bukankah itu terlalu tinggi untuk melompat? Aku berjalan sedikit keluar dari ruangan penjara tersebut dan kemudian mulai berteriak memanggil anjingku tersebut. Tiba-tiba suara gonggongan anjing tersebut langsung lenyap. Aku pun ikut diam beberapa detik untuk mendengarnya lebih jelas. Sedangkan Pak Witan dan Mardian masih bercakap-cakap mengenai kejadian tadi yang menimpa Logi. Tak lama waktu berselang, tiba-tiba suara si hitam terdengar kembali. Kali ini suaranya sudah semakin dekat. Aku kemudian kembali memanggilnya lagi, dan ternyata benar, si hitam sudah muncul dan berlari untuk menemuiku.